Halo, oh nggak badannya Bang Iwan. Selamat datang, selamat bergabung di sini. Selamat datang lagi. Kita bercanda lagi di sini. Asik bercanda, nggak ada bercanda pada tegang-tegang guys ya. Karena ini updateannya Bang Iwan tentang Agus terus. Jangan bosan-bosan guys, karena banyak hal yang kita akan lihat dari perkembangan Agus ini. Jadi juga jiwa kepo-kepo ini juga muncul guys kan ya. Oke, for today hari ini Bang Iwan itu akan mengupdate. Jadi para praktisi hukum juga sudah mulai berargumen, berkomentar tentang kasus ini ya guys ya. So hari ini saya dapatkan satu video, yaitu Pak Agus Situmorang SHMH, praktisi hukum itu juga berbicara. Seperti apa dia mengungkapkan kata-kata tentang Agus dan donasi ini dan Novi dan Densu ini. So, tanpa berlama-lama kita lihat aja videonya seperti ini guys. Jadi kalau saya sebagai praktisi hukum melihat kasus donasi ini nggak perlu sampai memakan waktu berbulan-bulan, ya. Hanya butuh satu kali kesadaran dari masing-masing para pihak, baik itu pihaknya Novi, baik itu pihaknya Agus, ataupun dari donatur. Karena tadinya ini kan yang awal-awal hanya pihak Novi dengan Agus. Cuman karena ada donasi yang tahu dana yang sudah dikasih ke Agus tanda kutip disalahgunakan, sehingga pihak donasi ingin transparan penggunaan uang. Kan itu awalan. Nah, seharusnya ini masalah nggak usah sampai masuk ke ranah pidana, saling lapor, saling hujat-menghujat, bahkan istilahnya sampai ada dugaan rasis ya kemarin itu ya, melebar ke podcastnya Denny Sumargo. Nah, ini yang kita sangat sayangkan. Sebenarnya untuk menentukan dana ini bagaimana, dalam penguasaan siapa, lalu caranya apa, lantas untuk apa, kan ya? Hanya satu, taruh aja di pengadilan. Ya, di pengadilan, biar nanti hakim pengadilan itu yang memutuskan terkait dana yang ada, yang hari ini di tangannya Novi. Benar, makanya kalau dana itu sekarang kan ada di Novi, dibuatlah surat ataupun permohonan penetapan terkait penggunaan dana. Nah, nanti termohonnya Agus, termohon yang lainnya donatur. Sangat miris. Karena kenapa? Kalau kita sebagai seorang advokat yang memang kita punya reputasi, ya artinya kita ingin masalah itu clear and clean, itu tidak akan pernah menambah masalah. Artinya ngebias. Kita seorang pengacara itu adalah harus sebagai juru damai, harus sebagai membuat satu penyelesaian, bukan menambah masalah yang tadinya ini masalah antara Agus dengan Novi malah melebar kemana-mana. Bahkan dibawalah ke dinas sosial, bahkan dibawalah ke yayasan ini yang tidak elok dilihat. Karena kita hari ini dipertontonkan ke hal-hal yang tidak edukasi, yang tidak mendidik. Justru malah melihat fenomena kok seorang lawyer, seorang pengacara yang harusnya mengerti akan etika hukum, malah melanggar etika hukum itu sendiri. Itu nggak benar. Sudah pasti 1000%. Karena kalau memang pengacara itu hatinya tulus, ini masalah kecil kok. 1,3 berapa sih? Ya kan? Untuk sebagai juru damai 1,3. Kalau seorang saya untuk ditangani kasus ini, saya tidak akan saling lapor. Ya, harus saling merendahkan ego. Bukan malah cari panggung, bukan mau diliput. Ya, istilahnya selesaikan dengan baik-baik antara Novi dengan Agus. Kalau perlu, Agus juga harus berani menentukan sikap. Jangan menggunakan pengacara yang malah tidak menyelesaikan masalah, malah terus menambah-nambah masalah. Apa Agus gak capek tiap hari diliput sama media? Apa Agus gak capek tiap hari disorot sama media? Kan lebih fokus kalau dia ke dokter, istirahat di rumah, tenang-tenang, santai-santai. Betul nggak? 1,3 miliar loh. Ini yang kita sangat sayangkan. Yang kedua, saya sepakat, jangan-jangan ada dugaan
Ya, sekali lagi ya, ada dugaan pengacara yang di belakang Agus ini ingin mendapatkan bagian dari uang tersebut. Nah, ini kan repot. Kalau saya tidak akan saya sentuh 1 rupiah pun. Yang penting apa? Agus sesuai pengobatannya, bisa selesai obatnya. Kalaupun ada sisa, saya pengen Agus bisa menjalankan kehidupannya ke depan. Bukan malah segini, dicorak marit lagi. Apalagi hari ini kita lihat Agus ada sidang dengan terkait Aji kan, yaitu terkait penyiramannya. Ini kan tambah lagi pusing kepala Agus. Sudah buat laporan di Polda, keluarganya dibuat jadi saksi. Bayangkan, coba Agus tenang, introspeksi diri. Jangan menggunakan emosi, jangan ikut-ikut diseret-seret untuk kepentingan oknum-oknum tertentu. Lepaskan kepentingan itu, fokus kepada pengobatan mata, maka akan ada damai, akan ada ketenangan. Kalau polling untuk apa? Kan polling itu gunanya untuk menentukan berapa sih jumlah daripada donatur, kan itu tujuan polling. Dan kedua, polling itu kan menentukan uang yang sudah diberikan untuk donasi itu diperuntukkan apa? Tetap di Novi atau tetap di Agus? Ini kan malah jadi ngeblinger. Aneh kalau ada orang membuat polling. Mendingan lu buat aja polling tentang Pilgub. Itu lebih jelas. Ya, lebih jelas apakah Ridho atau Prano atau Pram daripada polling-polling tentang dana donasi. Kayak nggak ada kerjaan. Polling itu jelas, tidak digunakan pun, tidak dibutuhkan pun, nggak perlu. Intinya 1,3 ada di Novi, baik-baik dengan Novi, duduk kalian berdua, jalankan pengobatan agar maksimal. Lepasin orang-orang di sekitar yang memang ingin menyeret-nyeret kemana-mana. Ingat, ini masalah bukan masalah hukum loh. Ini masalah kemanusiaan. Kenapa ditarik-tarik jadi hukum? Dibawa-bawa ngelapor sana, ngelapor sini. Bahkan kalau nggak salah saya lihat setelah deadlocknya hari ini mediasi, itu ada salah satu oknum pengacara teriak-teriak, apa uratnya nggak capek? Nah inilah yang kadang-kadang saya lihat, kok mau pengacara-pengacara di depan kamera, di depan publik, nunjuk-nunjuk orang, uratnya kelihatan, teriak-teriak, mau ngapain? Kita fokus sebagai pengacara, kita kejar yang namanya surat kuasa, kita kejar yang namanya perjanjian jasa hukum, biar kita dapat jasa advokat, operasional, dan success fee. Otomatis keluarga kita sejahtera, kita bahagia. Bukan dompleng-dompleng kasus untuk menaikkan pamor. Aduh, itu berarti pengacaranya kurang kerjaan, kurang kasus. Kalau saya nggak mau, karena kasus saya banyak ini dapur. Dengan abang siapa? Saya advokat Dr. Toga Situmorang. Oke, makasih Bang. Jelas, padat, singkat, padat dan jelas. Dibilang singkat juga enggak singkat banget ya, ada berapa menit. Tapi penjelasannya terperinci ya, sudah sangat jelas banget buat kita ya. Jadi memang buat teman-teman dan untuk plus 62 sebenarnya kasus ini sangat simpel kan ya. Buat teman-teman juga pasti sudah sangat-sangat capek banget melihat ini. Karena kasus ini berawal dari penyalahgunaan donasi. Terus si Wawa ini yang pura-pura dengan drama-dramanya, dengan yang tete bengeknya yang gak jelas seperti itu. Akhirnya kan merembet ke sana ke sini, belum lagi ada check out di Tokopedia dan akhirnya apa? Tokopedia menjadi brand si Wawa jadi brand ambassador jatuhnya. Karena nama platform tertentu itu muncul. Terus tapi ya semua orang kan tahu aplikasi tersebut. Terus yang paling parahnya lagi, dia kayak seolah-olah katanya nggak tahu gini-gini. Masa iya sih dari rekening si Agus terus ditransfer ke sana, ditransfer ke sini dengan total sekian juta, itu 98 juta kalau nggak salah. Terus bayar ini, bayar itu, terus akhirnya yang dicek untuk pengobatan si Agus cuma 100-an ribu lebih. Artinya itu pembodohan nggak sih? Dan Tenovia sebagai seorang yang sosial dan dia bekerja untuk
kemanusiaan merasa dirugikan gitu loh. Karena hal yang seperti inilah yang dia harapkan untuk kesembuhan si Agus malah gunakan untuk hal yang lain. Ada apa itu ya? Itu ibaratnya dia bukan orang yang tahu diri. Ditambah lagi memang benar ya, kecurigaan seperti ini patut kita ini kan, karena berbagai pihak juga sudah mencurigai adanya indikasi gitu kan, ada indikasi ya. Tapi lepas dari itu kita akan lihat nanti ke depannya seperti apa yang terjadi dengan mereka ini. Apakah si Agus itu akan benar-benar langsung kayak narik diri dari melepas pengacara A, B, dan C itu, dan dia memilih untuk fokus pada kesehatannya, atau tetap ikut aja maunya si FA dan yang lain-lain itu dan kawan-kawannya untuk diseret sana sini ya. Kalau misalnya benar kata si ada salah satu psikiater itu yang udah suhu udah sangat profesional kelihatannya, dia itu komentar kalau si Agus ini perlu dicek kejiwaannya kayak gitu. Artinya berarti dari something happen sama dia, dan ya kelihatan juga ya dia itu sudah warawiri kesana kesini, otomatis pasti dia capek. Tapi di saat untuk mau buat kesepakatan damai ataupun mediasi itu nggak mencapai mufakat karena ada orang-orang yang di belakangnya dia itu yang kurang setuju, yang malah ingin menunjukkan ke powernya gitu loh. Aduh, sampai hal yang kurang menyenangkan gitu kan ya. Oke, kita lihat saja komentar-komentar para plus 62. Ada 10.988. By the way, cek story IG Densu terbaru, serem banget sih hasilnya. Kalau Tenovi tanda tangan. Oh, aku nggak tahu ya, 5 jam ya. Nggak punya IG. Di akun TikTok dan Nasional nggak ada postingan, cari aja Agus minta donasi. Oh, 7 turunan. Itu kan kemarin udah. By the way, cek story Abang Densu yang terbaru. Ini baru bijaksana, betul banget Bunda Kola sampai komen juga gitu. Nah kan, yang saya sayangkan Alvin Lim ikut-ikutan kesini. Hadeu tambah gelap dunia. Ingat kata anaknya Jedar pengacara itu. Iya ya, sempat viral. Hahaha, yang lontarkan ke Abang Hotman ya. Mana ngomongnya depan Hotman lagi. Anak kecil ini sangat jujur. Ya kena ke-spill dong anaknya Jedar. Si lebih percaya FA, terlihat tulus membantu Agus dan lain-lain. Mau jadi istrinya. Ada aja yang komen tentang yang seperti itu. Ada Bunda Kola Ratu live dunia. Itulah perkiraanku. Asik. Bun, Agus kalau di Jerman cocok jadi apa Bun? Barangkali ada job gitu, kasihan netizen Indonesia pusing banget pengemis. Jadi pengemis pun dia nggak mungkin dikasih recehan karena Novi dan Densu aja bisa sebanyak itu donasinya. Nah bener kan, Farhad itu kekeh bantu Agus karena Farhad juga tergiur sama nominal donasinya. Mampus tuh. Ya kan, FA juga butuh uang, mana ada FA gratisan. Karena buat bayar kasus dia sama korban UMKM masih nggak tergiur si FA. Karena buat bayar kasus dia sama korban UMKM gimana nggak tergiur si FA. Oh iya bener ya, nggak bahaya tau. Coba Agus bilang Tenovi, Agus mau dilanjutkan berobat sama Tenovi, Agus mau nurut. Jadi kan Agus gak sedih dan gak sakit lagi. Ya, ini banyak pemikiran-pemikiran seperti ini muncul ya. Tapi sayangnya di Agus gak ada pemikiran seperti itu guys. Agus itu hanya berpikiran yang ikut-ikut aja gitu loh. Ikut aja sama si FA, sama sekarang muncul lagi si Alvin Lim ini. Jadi dia kayak diseret sana mau, diseret sana. Apa nggak capek gitu loh dia di Jakarta, kan dia di Aceh nggak sih? So, aduh berapa dana uang yang dia habiskan, dia tinggal di Jakarta ya. Masalahnya Novi juga butuh duit. Masalah apa sih? Kok aneh? Semua butuh duit tapi Novi udah banyak duitnya. Sebelum dana Agus itu, Farhad lagi berhayal mengatur uang donasi sisanya untuk Agus. A lot of komentar guys, banyak sekali komentar.
Jadi ini lagi. Jadi sekarang motifnya berubah dari yang awalnya pengobatan si Agus, jadi gimana caranya uang donasi itu tetap di si Agus supaya para lawyer si Agus dapat views. Lanjut, dari 1,3 M itu kalau misalnya si Farad dapat dikasih 10%-nya, itu udah untung banyak banget, itu nggak muluk-muluk. Akhir video nimbrung orang yang tepat. Ibarat gini, kalau disuruh orang beli gula, sisa uangnya buat jajan, ya dibeliin dulu gulanya, jangan malah jajan duluan, ujung-ujungnya uang habis buat jajan, gulanya malah nggak kebeli. Tapi ini bukan tentang gula guys, tentang bagaimana cara berobat dan penggunaannya nggak disalahgunakan gitu loh. Itu maksud dia. Aduh, hebat banget nih orang nih. Ibaratnya gini, kalau disuruh orang beli gula, sisa uangnya buat jajan, ya beliin dulu gulanya, jangan malah jajan duluan. Ujung-ujungnya uangnya habis buat jajan, gulanya malah nggak kebeli. Tapi ini bukan tentang gula. Yes guys. Oh my god, aduh. Ya seperti itulah guys ya. Dan not sense gitu ya. Dan yep. Bang Iwan punya apa? Bang Iwan udah kehabisan kata-kata. Bang Iwan mau close aja. So updatean hari ini tentang kata-kata positif dari si bapak pengacara tadi, advokat tadi. So buat teman-teman Ongga Bale yang baru hadir di channelnya Bang Iwan, selamat datang, selamat bergabung di sini. Jika belum di-subscribe channelnya, silakan di-subscribe dulu, notification on, supaya ketika Bang Iwan mengupload video terbaru, kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Iwan. So stay tune selalu di sini dan bye bye.